Pagi. Perkenalkan, nama saya Talib Dekawa, NIM 1934-1013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai halaman 21-28 dari buku Pemasaran Destinasi Pariwisata. Tujuan pemasaran adalah membuat para wisatawan berkunjung ke destinasi pariwisata. Tujuan dari demo sendiri itu menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebijakan undang-undang. DMO itu artinya Destination Management Organization. Menurut Glover dan Burton tahun 1998 dan Eglas 2009 dalam Chapron tahun 2017. Menurut mereka, terdapat beberapa bentuk pengelolaan destinasi pariwisata atau yang disebut dengan DMO yang dapat digunakan oleh destinasi pariwisata. Di antara lain, yang pertama, governmental arrangement, yang artinya bentuk pengelolaan di mana lembaga publik atau pemerintahan sendiri yang menyediakan layanan kepada para pemangku kepentingan, khususnya para pengunjung. Contohnya seperti destinasi pariwisata yang langsung dikelola dan dikoordinasikan oleh pemerintah, seperti Kementerian Pariwisata maupun Dinas Pariwisata. Ada juga cross-sector alliance. Cross-sector alliance ini merupakan aliansi lintas sektor melalui hubungan kontraktual antara agen publik dan organisasi yang mencari untung swasta dan atau organisasi nirlaba. Contohnya dengan cara kemitraan antara dinas pariwisata dengan dinas terkait bersama pihak pariwisata melalui sistem kontrak pengelolaan perwilayahan atau kawasan. Habis itu ada yang namanya regulated monopoly. Regulated monopoly merupakan bentuk dari pengelolaan secara monopoli yang diatur di mana organisasi non-publik maupun swasta diberikan hak monopoli secara langsung dalam melakukan penyediaan layanan kepada pemangku kepentingan destinasi pariwisata. Contohnya itu dengan memberikan hak waralaba. Habis itu ada yang namanya divestiture. Divestiture ini merupakan bentuk dari pengelolaan destinasi pariwisata yang dimana penyediaan layanan fasilitas pariwisata dan fasilitas publik seperti lahan atau fasilitas lainnya dengan cara disewakan kepada organisasi nirlaba atau laba yang disebut dengan swasta. Dalam mengelola pemasaran destinasi pariwisata yang berkelanjutan, tentunya perlu dipahami terlebih dahulu mengenai dampak-dampak yang dapat timbul dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Pada dasarnya, dampak dari kegiatan pariwisata dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu dampak terhadap ekonomi, dampak langsung, tidak langsung, dan dampak sosial, budaya, dan lingkungan. Dampak di bidang ekonomi atau dampak langsung itu contohnya seperti terbukanya lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa, penjualan barang dan jasa, pendirian bisnis pariwisata, sumber pajak dan pungutan, dan investasi dalam infrastruktur. Sedangkan untuk yang tidak langsung itu merupakan dampak yang timbul karena kegiatan dilakukan di industri atau sektor pariwisata. Dampak ini terbagi menjadi 3 hal, yaitu modal investasi pariwisata, yaitu menginvestasi
pengeluaran pemerintah untuk pariwisata dalam mendukung sektor pariwisata yang mencakup belanja nasional dan lokal, dan efek rantai pasokan seperti pembelian barang dan jasa domestik sebagai input untuk produksi output akhir mereka dalam bisnis di sektor pariwisata. Habis itu ada Induket. Induket sendiri mewakili kontribusi pariwisata yang lebih luas melalui pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung dipekerjakan oleh sektor pariwisata seperti belanja karyawan di restoran, karyawan hotel, dan lain-lain. Contoh komponen yang terkait dengan dampak kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung serta Induket adalah kontribusi langsung pada bidang industri, komoditi, sumber belanja. Kontribusi tidak langsung dan kontribusi Induket yaitu belanja dari pekerja langsung maupun tidak langsung. Menurut Cohen 1984, dia mengungkapkan bahwa ada 9 dampak kegiatan pariwisata terhadap kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya. Kedua, dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota dan masyarakat. Ketiga, dampak terhadap dasar-dasar organisasi atau kelembagaan sosial. Keempat, dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata. Kelima, dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat. Keenam, dampak terhadap pola pembagian kerja. Ketujuh, dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial. 8, dampak terhadap meningkatnya penyimpangan sosial. 9, dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat. Kita masuk ke dampak lingkungan. Dampak lingkungan menurut United Nations Environment Program atau yang disingkat UNEP. Dia menyebutkan bahwa ada 3 dampak utama dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan, yaitu menipisnya sumber daya alam, polusi yang di dalamnya ada beberapa dampak polusi seperti polusi udara dan kebisingan, polusi akibat sampah dan limbah padat, pembuangan limbah, dan polusi estetika. Ada juga dampak fisik pariwisata yang merupakan dampak yang terjadi dari aktivitas pengunjung dan bisnis pariwisata terhadap lingkungan fisik, seperti pembangunan infrastruktur pariwisata, termasuk fasilitas seperti hotel, restoran, dan fasilitas rekreasi. Itu dapat menyebabkan deklarasi lahan seperti erosi tanah dan hilangnya habitat satwa keanekaragaman dan satwa liar. Bukan hanya itu, pariwisata juga dapat menyebabkan tingkat atau peningkatan deforestasi. Sementara itu, pengembangan di daerah laut dapat menyebabkan perubahan garis pantai dan arus yang secara tidak langsung bersifat negatif mempengaruhi flora dan fauna lokal. Dalam kegiatan pariwisata juga yang kita ketahui pasti mempunyai dampak positif, negatif, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan. Salah satu contoh dari dampak negatif untuk pariwisata itu kerusakan yang diakibatkan dari injakan pendaki pada jalur pendakian, di mana pendaki menyebabkan kerusakan pada vegetasi dan tanah yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak yang bisa dilihat lainnya itu seperti kegiatan kelautan yang di dalamnya penangkapan kapal,
olahraga, memancing, dan scuba diving yang dapat merusak integritas lingkungan di kawasan pariwisata. Bahkan, bukan hanya itu, namun interaksi yang dilakukan dengan satwa liar juga dapat meningkatkan stres terhadap satwa liar yang ada di tempat. Secara deklarasi, lahan tersebut menggunakan truk safari untuk melacak satwa liar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih.